Welcome to my channel. Oke teman-teman semua, konferensi pers calon pelatih baru Indonesia John Hartman baru saja dilakukan, berlangsung di Hotel Mulia dan juga tentunya berlangsung kurang lebih 1 jam ya. Jadi ada beberapa petinggi PSSI juga yang hadir, ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI 1 Zainuddin Amali, dan beberapa petinggi dari PSSI. Sangat disayangkan konferensi pers yang telat berulang kali, seharusnya dilangsungkan kemarin di jam yang sama, di tempat yang sama, tapi kemudian mundur 1 hari. Dari mulai 8.30 pagi, kemudian mulainya jadi jam 9, jadi jam 9.15, dan kemudian mundur lagi jadi 9.20 kurang lebih ya. Akhirnya baru dilangsungkan sesi konferensi pers, dan tentunya diawali seperti biasa statement dari calon pelatih yaitu John Hartman soal background dia, kemudian juga soal bagaimana dia melihat tim nasional kita secara umum. Jadi dia sedikit menceritakan soal latar belakang dia, berasal dari Newcastle. Dia memberikan sedikit hints ya seperti apa orang Newcastle itu ya, katanya passionate dan juga pekerja keras. Nah yang pasti ada beberapa poin menarik yang ingin gue sampaikan di kesempatan kali ini, dan juga ada critical thinking ya soal itu tadi, statement-statement yang bisa kita lihat kira-kira gambaran tim nasional kita dalam setahun ke depan paling tidak itu seperti apa, bahkan juga sampai 4 tahun ke depan, karena John Hartman ini diikat dengan kontrak 2 tahun plus 2 tahun, artinya orientasinya adalah Piala Dunia. Dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan dari seorang jurnalis, kalau nggak salah dari bola.com ya, soal target yang paling dekat ya, ada Piala AFF dan juga ada Piala Asia 2027 yang akan berlangsung nanti Januari sampai Februari di Arab Saudi. Dan dari situ kita bisa lihat satu poin penting dari pernyataan yang bersangkutan. Untuk AFF ini tampaknya agak menjadi sesuatu yang challenging. Kenapa? Dia mengatakan ada komitmen dari tiap pemain untuk membela klubnya atau paling nggak pramusim, karena nanti saat berlangsung Juli Agustus itu dalam situasi pramusim. Jadi kemungkinan kalau dari pernyataan John Hartman ini akan sulit untuk diperkuat oleh pemain diaspora. Artinya untuk AFF ini juga John Hartman sepertinya menghindari untuk membicarakan target, termasuk juga Piala Asia yang di bridging di awal pertanyaan dari rekan jurnalis bola.com itu bertanya soal target 8 besar yang memang sempat digaungkan oleh PSSI. Dan ini tentunya menjadi parameter karena di era Sintayong kita berhasil lolos ke babak 16 besar. Jadi banyak yang bertanya-tanya apakah mampu melangkah lebih jauh lagi memasuki 8 besar di AFC Cup 2027 nanti. Nah kemudian yang kedua juga soal pertanyaan apa yang akan dilakukan di awal-awal, tentu ini menjadi jawaban yang template. Dia mengatakan akan ada assessment, ya ini normal pada umumnya, melakukan mapping soal para pemain diaspora dan juga pemain lokal yang memang pasti dia sangat buta, terutama soal pemain lokal yang kita tahu juga BRI Super League di musim ini cukup ketat, dan bukan tidak mungkin akan banyak pemain-pemain yang kembali dipanggil, pemain lokal dan juga pemain lokal yang baru yang mungkin selama ini juga belum kelihatan di permukaan. Nah soal juga komitmen melatih tim nasional Indonesia, John Hartman sudah menekankan bagaimana dia juga akan tetap stay di sini bersama dengan keluarganya, dan kita semua tahu anak dan istrinya juga diboyong ke sini dan siap untuk hidup di sini dan beradaptasi. Dan di satu sisi dia memberikan contoh soal pengalaman dia dalam melatih di berbagai negara, yaitu di Kanada, kemudian juga di New Zealand, dua negara yang punya profil yang cukup unik. Ya di New Zealand dia mengatakan ada budaya Maori di sana, kemudian di Kanada kita tahu negara ini adalah negara yang cukup terbuka dengan banyak imigran-imigran dari berbagai negara. Dia mengatakan ada dari Amerika Latin, ada dari Eropa, ada dari Afrika, dari Timur Tengah dan lain-lain, dan dia mengatakan bisa menyatukan itu semua. Tentu ini juga berkaitan dengan profil tim nasional kita yang memang juga berasal dari banyak latar belakang. Di Indonesia sendiri ada mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan juga para pemain diaspora kita yang punya darah
latar belakang berbeda dan bermain di berbagai liga dunia. Ada yang bermain di Eropa, dari Inggris, Italia, Prancis, Belanda, kemudian juga ada yang bermain di Liga Thailand, bahkan sampai Amerika Serikat, yaitu Martin Paes. Nah, selain itu juga menarik kalau kita lihat bagaimana komitmen dia untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, ini yang paling menjadi punchline-nya menurut gua, karena kalau kita lihat dari kontraknya, orientasinya seharusnya untuk tujuannya untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, dan di situ ada satu keywords yang dia katakan, yaitu tujuannya adalah untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Nah, ini sesuatu yang kontradiktif ketika kita dulu berharap juga Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan siapa suruh bermimpi katanya. Tapi sekarang saat konferensi pers dilangsungkan, John Hartman justru berani bermimpi untuk meloloskan kita pertama kali lolos ke Piala Dunia. Jadi artinya kesimpulannya, bermimpi selama itu wajar, sah-sah saja. Dan kita akan lihat sebelum kita jauh melangkah ke kualifikasi Piala Dunia, karena itu masih akan berlangsung paling cepat 2 tahun lagi. Not even Piala Dunia 2026 ini berlangsung, apalagi kita bicara 2030, tapi ada bahkan ada beberapa dulu checkpoint yang harus dilewati, yaitu FIFA Series nanti bulan Maret, kemudian juga ada FIFA Matchday bulan Juni, baru kemudian ada AFF bulan Juli dan Agustus, dan tentunya ada Piala Asia bulan Januari dan Februari, yang sebenarnya ini yang lebih penting untuk dilalui dulu tahap demi tahap ya, seperti apa dia bisa menghandle pressure, kemudian bagaimana dia bisa menyatukan ruang ganti dan kemudian bermain sebagai suatu tim. Ini yang menurut gue ini lebih penting, dan itu yang paling dekat yang bisa kita lihat. Nah, yang pasti kita tidak bisa terlalu memberikan harapan yang terlalu tinggi, tapi juga tidak bisa juga cepat-cepat menjudge, mengingat traumatik kita di pergantian pelatih sebelumnya yang digembar-gemborkan sebagai pelatih terbaik dan sebagainya, tapi ternyata gagal total. Jadi sekarang ekspektasi masyarakat kelihatannya agak lebih netral, lebih datar, sambil melihat bagaimana dalam beberapa checkpoint itu John Hartman bisa meninggalkan atau menunjukkan sentuhannya dengan performa yang lebih baik, dengan yang mungkin komunikasi juga lebih baik, karena ini akan menjadi satu yang paling challenging, komunikasi dengan federasi dan juga komunikasi dengan fans. Dan satu yang menarik adalah keberanian seorang John Hartman, siapapun yang membuat Instagramnya, karena ini akan jadi sebuah sasaran empuk ya ketika mungkin hasilnya negatif result seperti yang ditanyakan oleh seorang wartawan dari iNews ya, karena tekanan begitu besar dari 280 juta masyarakat Indonesia. Tapi sebaliknya juga kalau memang dia bisa membuktikan sentuhan-sentuhannya dalam beberapa checkpoint tersebut ya, sampai nanti katakanlah setahun terakhir, pasti publik akan beralih ke John Hartman dan akan memberikan kepercayaan penuh. Jadi kita tunggu saja bagaimana pengejawantahan dari semua yang statement yang dilontarkan oleh John Hartman ke depannya. Masih ada waktu mungkin sekitar 2 bulan lagi dalam persiapan untuk FIFA Series bulan Maret nanti, dan kemudian selanjutnya ada 2 checkpoint utama, yaitu AFF dan juga Piala Asia setahun, kurang lebih setahun dari sekarang. Oke teman-teman semua, itu kira-kira gambaran umum aja. Mungkin ada yang skip terkait dengan konferensi pers yang baru saja berlangsung. Silahkan tinggalkan komen kalau ada yang skip, ada yang mau ditambahkan. Terima kasih, sehat selalu dan adios.